Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Deddy Siddharta. Kali ini saya akan membahas kasus di mana ada seorang business owner yang sangat-sangat percaya kepada salah satu timnya, tapi malah tim tersebut yang buat usahanya bangkrut. Yuk, simak selengkapnya setelah yang satu ini. Oke guys, kali ini saya akan bahas kasus di mana ada sebuah perusahaan ya klien kami yang kondisinya sangat percaya dengan timnya. Terus pertanyaannya, Pak, percaya sama timnya boleh enggak? Ya boleh dong, ya. Jadi saya sering ngajar teman-teman ya, buat teman-teman yang pengen usahanya naik kelas ya, yang pengen usaha Anda berkembang ya, pengen Anda bisa autopilot, saya ngomong ya. Anda harus beresin bahwa Anda harus punya people-nya Anda bagus ya. Jadi Anda harus punya, yang pertama adalah Anda harus punya orang yang bisa Anda percaya. Itu kunci pertama. Ya, itu kunci pertama. Anda harus punya orang yang bisa Anda percaya. Ketika Anda sudah punya orang dipercaya, itu adalah minimal satu step pertama selesai. Ya. Nah, kalau Anda belum bisa percaya sama orang, ini problem. Ya. Sampai kapanpun usaha Anda tidak akan bisa autopilot. Sampai kapanpun usaha Anda nggak akan bisa gede, ya. Kenapa? Karena Anda harus jaga sendiri, teman-teman. Ya, Anda harus buka toko sendiri, buka usaha sendiri. Kalau nggak ada Anda, usahanya nggak jalan. Ya. Nah, Anda masih pikirin gimana caranya Anda bisa dapat orang yang baik, dan Anda harus bisa percaya dengan orang tersebut. Oke? Tapi untuk percaya, itu kan bukan urusan gampang. Itu kan urusan hati. Urusan trust ya, maka Anda perlu tahu gimana caranya ya, Anda perlu assess, Anda perlu nilai apakah orang tersebut layak Anda percaya atau enggak ya. Nah, balik ceritanya tadi, klien kami sudah punya orang yang dipercaya ya, dia percaya banget dengan orang tersebut ya, kebetulan orang tersebut adalah GM daripada perusahaannya ya, dan dia sangat-sangat percaya dengan orang tersebut. Salah enggak? Ya enggak salah ya, karena orang tersebut juga sudah bekerja di perusahaannya cukup lama. Tapi saking percayanya, orang tersebut, GM-nya tidak pernah dikontrol. Dia pegang seluruh kendali perusahaannya, satu tangan, dia yang ngurusin semua. Ya. Nah, karena si ownernya berasa pengen autopilot, ya udah percaya semua sama GM-nya. Semua GM yang kerjain, ya. Nggak salah, ya. Jalan aja, ownernya sudah nyaman kan, gitu ya. Udah kerjanya ownernya jalan-jalan seperti katanya Pak Deddy. Bisnisnya jalan, ownernya tetap bisa jalan-jalan, gitu ya. Tetap seperti itu, ya. Wah Pak, saya sudah bisa jalan-jalan Pak. Tapi percayanya sama satu GM tadi, ya. Nah, ini yang saya sampaikan bukan berarti suatu mutlak keharusan, suatu fakta ya. Tapi yang saya tahu, ya, bahwa orang atau SDM itu bisa berubah. Ya. Kenapa? Berbagai macam hal. Ya, makanya kita sendiri sebagai manusia, ya kita harus berusaha menjadi orang yang baik, ya baik aja, terus baik. Ya, meskipun ada masalah, itu baik. Ini gitu, karena itu kan buat taburan diri kita sendiri, ya taburan karma kita sendiri, ya gitu. Taburan nanti kita buat waktu hari kita berpulang kan gitu. Ya. Udah baik aja. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Misal ternyata di keluarganya, oh Pak, orangnya baik Pak. Ya, belum kawin baik Pak. Habis kawin, kok matanya beda ya Pak ya? Kok cara ngomongnya beda ya Pak ya? Nah, ya. Oh baik Pak, tiba-tiba anaknya sakit. Berubah Pak orangnya Pak. Ya. Oh baik Pak, tiba-tiba kena orang tua Pak. Berubah Pak. Ya. Dan itu sangat common, sangat biasa terjadi teman-teman. Ya. Nah, dalam poin ini saya bukan mau memberikan Anda sugesti yang negatif ya. Tapi secara bisnis Anda harus berpikir ya. Katanya sebuah kitab ngomongnya gini, Anda harus tulus seperti merpati gitu. Tapi cerdiknya harus kayak kancil kan gitu ya. Nah, jadi harus cerdik. Ceritanya kancil yang lompatin buaya tuh, nggak tahu. Masih tahu nggak? Ayo, tim videonya masih tahu nggak? Nah, tahu ya, kancil yang lompatin lompatin buaya, kan gitu, ya. Jadi harus cerdik. Nah,
Oke, saya percaya nih sama si GM. Tapi kalian harus realize, kalian harus sadar bahwa setiap orang ada kemungkinan untuk bisa berubah. Maka secara bisnis, Anda harus tahu gimana caranya kalau seandainya orang diberikan kepercayaan. Gimana Anda punya backup plan kalau seandainya orang ini berubah. Kan gitu. Maka dari teman-teman, sepercaya apapun Anda dengan tim, ya, Anda harus punya kontrol. Supaya memastikan ada KPI-nya orang ini bisa dipercaya atau tidak. Ya, ada kontrolnya. Ya. Jangan 100% Anda semua lempar ke dia tanpa ada batasan, semua diberikan. Akibatnya apa? Ya. Si orang tadi, ya kasusnya klien kami, karena kondisinya GM-nya diberikan kepercayaan 100%, ya. Dan kebetulan orangnya dapat kondisi berubah setelah sekian puluh tahun ya bekerja, tiba-tiba berubah, ya. Akhirnya apa teman-teman? Terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh si GM, ya. Penggelapan dana, penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, pemindahan omset ke rekening pribadi, dan kawan-kawannya, ya. Yang ownernya nggak tahu karena semua ditutupin. Kenapa terjadi seperti itu? Karena GM-nya nggak ada yang kontrol, ya. Nah, saya selalu ngomong teman-teman, kalau usaha Anda pengen berkembang, Anda memang harus punya people pertama. Yang kedua, Anda harus punya sistem. Ya, harus ada sistemnya untuk ngontrol si orang tersebut. Nah, untuk terkait dengan otorisasi, terkait dengan kewenangan seorang GM, ya kalau selama itu masih GM ya, dia harus ada approval dari pihak lain untuk mengotorisasi hal-hal tertentu. Jadi tidak semua bisa lepas. Anda sebagai owner, meskipun Anda pengen autopilot, di saat tertentu, ya, Anda harus punya kontrolnya. Siapa yang ngontrol GM ini? Kan gitu. Siapa yang berhak memberikan dia otorisasi? Meskipun tidak semua otorisasi Anda perlu terlibat. Ya misalnya, Anda mau ngeluarin uang untuk biaya perjalanan dinas, nggak harus Anda terlibat otorisasi. Tapi kalau seandainya harus beli aset yang nilainya miliaran, perlu nggak otorisasi? Ya perlu. Kan gitu. Jadi Anda tahu apakah dia ini bekerja dengan baik atau enggak. Ya. Nah, selain otorisasi teman-teman, Anda masih tanya dalam diri Anda, di dalam perusahaan Anda. Setiap divisi, setiap departemen, siapa yang mengontrol? Ada nggak departemen lain yang kontrol? Semisal, Anda punya departemen marketing. Oke? Departemen marketing dikontrol oleh apa? Misalnya departemen finance atau accounting. Kenapa? Karena dia ngontrol penjualnya benar nggak, tagihannya benar nggak, dan sebagainya. Ya, Anda punya departemen operasional. Ya, yang kontrol siapa? Oh, bagian finance accounting. Kenapa? Dilihatin. Oh, produktivitasnya bagus nggak? Waste-nya bagus enggak? Pengirimannya bagus enggak? PO-nya sama enggak? Kayak gitu. Ya. Anda punya departemen HRD. Siapa yang ngontrol? Nah, cek lagi. Ya. Begitu pula GM. Siapa yang ngontrol GM-nya? Oh, enggak ada. Ya udah, loss. Kayak gitu. Maka dari teman-teman, banyak di luar sana, kebetulan kami juga sering bantu ya. Banyak klien-klien kami yang kondisinya dia sudah punya perusahaan established. Tapi dia masih butuh dikontrol. Ya. Akhirnya apa? Dia punya outsource untuk external control yang ngeliatin SOP-nya gimana pelaksanaannya, ya. Ada kemungkinan fraud nggak di SOP-nya? Ada hal yang aneh nggak di SOP-nya? Ada hal yang mencurigakan nggak di laporan keuangannya? Itu dikontrol teman-teman oleh pihak eksternal, ya. Kenapa kok pihak eksternal? Karena pihak internal bisa jadi mereka ada kepentingan di dalam perusahaan. Ya, kalau pihak eksternal, ya mungkin ya kalau Anda dengar berita yang lalu juga ada pihak eksternal yang mungkin dilakukan fraud juga ya, diberikan sesuatu hal ya akhirnya oke, laporannya wajar. Nah, Anda mesti pilih ya memangnya. Anda mesti pilih pihak mana yang bisa kami dibantu. Ya, kebetulan kami juga sering bantu hal seperti itu. Jadi kami assess, oh ternyata otorisasinya seperti ini. Pelaksanaannya gimana? Dokumennya seperti apa? Disampling nggak transaksinya? Bener nggak? Otorisasinya gimana? Oh ternyata oke.
baru Anda bisa merasa yes, ya. Tapi kalau ternyata kondisinya waktu diakses yang GM-nya sudah mulai panas tuh. Aku kok tiba-tiba nggak pernah diapa-apain, sekarang kok tiba-tiba saya di assessment ya sama bos saya ya. Wah, dia panas nih gitu ya. Akhirnya dia mulai gerak, dia mulai ngomong, nggak perlu lah bos, ngapain sih? Karena aku sudah kerja dengan baik ya. Akhirnya apa? Nah, itu malah tanda-tanda ada sesuatu. Ya. Nah, sekali lagi teman-teman, di sini saya tidak ada keinginan untuk memberikan Anda sugesti yang negatif, tapi Anda harus cerdik juga. Ya. Percaya boleh, tapi bagaimana Anda bisa melakukan kontrol kepercayaan yang baik kepada tim Anda? Ya, setiap tim harus punya kontrol. Ya, setiap proses harus ada yang kontrol. Siapa yang kontrol Anda tinggal tentukan di dalam tim Anda. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, ya, apakah perusahaan Anda sedang baik-baik saja, ataupun Anda atau perusahaan Anda sedang tidak baik-baik saja, kami sudah siapkan satu tools namanya fraud assessment. Di mana tools ini bisa kami bantu di perusahaan Anda untuk kami mereview apakah di perusahaan Anda ada kemungkinan kecurangan-kecurangan yang sengaja maupun yang tidak sengaja dilakukan oleh tim Anda atau pihak-pihak lain yang berkepentingan kepada Anda. Dan dari sana, setelah kami review, kami akan memberikan hasilnya kepada Anda. Oh, ternyata yang lubangnya mana? Plus teman-teman, kami akan memberikan cara-cara praktis yang bisa Anda lakukan untuk menutupi atau untuk meminimalkan terjadinya kecurangan-kecurangan tadi. Ya, harapan kami dengan tools ini bisa membantu Anda. Cara ini bisa membantu Anda untuk meningkatkan keuntungan usaha Anda. Ya, Anda nggak perlu pusing nambahin sales. Dari cara ini aja, kami yakin dan percaya, karena sudah kami praktekkan ke ratusan klien kami, bisa bantu mereka untuk ningkatin profit usaha mereka. Ya, so buat teman-teman yang pengen belajar, pengen tahu, pengen dapat toolsnya, dapat service untuk membantu mengecek fraud Anda bisa lihat deskripsinya di bawah. Ya, Anda bisa hubungi kami dengan klik deskripsinya di bawah. Nanti akan kami bantu bagaimana kami bisa memberikan masukan untuk menanggulangi atau meminimalkan masalah fraud di dalam perusahaan Anda. Oke teman-teman, sekian konten yang kami buat. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang merasa konten ini bermanfaat, silakan di-subscribe, di-share, dan di-like ya. Buat pengen bertanya, silakan juga di kolom komen. Anda tinggal klik komennya. Atau yang pengen dapat respon cepat ya, supaya terbalas, Anda boleh komen di Instagram saya ya. Bukan komen sih, tapi Anda DM di Instagram saya ya. Oke, sekian buat teman-teman. Semoga selalu sukses, happy, usahanya tambah lancar, pajaknya hemat, dan Anda semakin berbahagia ya. Bye-bye.